Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi untuk mempelajari materi-materi dalam perkuliahan prototipe pengembangan produk atau jasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lainnya atau topik lainnya yang juga tidak kalah penting gitu ya. Yang mana pada kesempatan hari ini kita juga masih dibersamai oleh narasumber kita, Pak Langgeng atau Mas Ucil. Terima kasih sudah berkenan untuk mengisi kembali. Nah, pada kali ini topik yang akan kita pelajari itu ya kalau saya sering dengar itu satu paket dengan materi kemarin. Kalau kemarin kan kita bahas tentang yang namanya UX. Nah, biasanya kan kalau saya baca nih ya Pak, itu ada UI UX gitu ya, atau UX UI gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu UI gitu? Kenapa dia melekat gitu di UX gitu? Apa hubungannya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik, terima kasih. Kalau di video sebelumnya ya, kita sudah mengenal user experience itu secara general ya. Mungkin yang erat kaitannya yang teman-teman sering temui gitu ketika teman-teman berinteraksi di sebuah produk atau mungkin aplikasi yang teman-teman sudah sering sekali gunakan, mungkin Shopee atau mungkin Instagram dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tuh ada juga yang namanya UI gitu. Bahkan kayak di beberapa posisi di sebuah perusahaan teknologi ya, itu sering banget tuh ada namanya profesi yang kita sebutnya tuh UI UX designer gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu UI UX designer gitu? Nah, kalau sebenarnya itu kita melihat semestanya UX ya, semesta di dalam apa namanya ya, kayak di dalam pemahaman UX itu tuh di dalamnya tuh ada UI gitu. Nah, UI ini apa sih? UI ini sebenarnya merupakan singkatan dari user interface gitu. Kalau user experience tadi itu berpusat pada pengalaman. Nah, kalau user interface itu berpusat pada antar mukanya. Interface itu kan kita kalau misalnya di KBBI ya, bahasa Indonesia itu sebutannya antar muka. Antar muka itu seperti apa? Artinya dia ada erat kaitannya sama indera penglihatan. Apa yang dilihat sama si user, apa yang ditangkap sama si user, kaitannya sama visual seperti itu. Kayak katakanlah seperti ini. Ketika teman-teman itu kita berbicara UX dulu ya. Ketika berbicara UX, ketika teman-teman itu katakanlah memesan sebuah makanan ya di aplikasi GoFood katakanlah, yang paling sering teman-teman inilah jumpai lah ya. Nah, teman-teman itu melihat promo, mendapatkan promonya bisa diaplikasikan sehingga teman-teman dapat potongan harga, teman-teman senang dari apa namanya promo tersebut. Itu adalah output dari apa itu UX, seperti itu. Jadi tolak ukurnya itu adalah apa yang teman-teman rasain, itu UX, seperti itu. Tapi bagaimana teman-teman itu bisa melihat promo tersebut, bagaimana teman-teman bisa mencari makanan sesuai dengan preferensi atau keinginan teman-teman. Terus teman-teman juga bisa berpindah dari menu di aplikasi satu dan yang lainnya. Teman-teman bisa menyelesaikan proses pembayaran mungkin. Terus desainnya bagus, warnanya juga bagus. Nah, itu adalah output apa yang didapat dari proses user interface tadi gitu. Jadi ada dua perbedaan output di sini seperti itu. Nah, kalau tadi pendekatannya adalah service ya, kayak misalnya teman-teman tadi di video sebelumnya kita memberikan contoh, salah satunya itu adalah ketika teman-teman visit di coffee shop. Ketika user experience itu kaitannya sama perasaan yang didapat ya, mungkin dari pelayanan yang baik atau mungkin ambience-nya bagus, musiknya calming atau tenang. Terus kemudian katakanlah bau dari coffee shopnya juga enak, itu adalah user experience. Terus mungkin rasa kopinya nyaman, itu adalah user experience. Nah, user interface itu kaitannya sama bagaimana interiornya, bagaimana layout dari coffee shopnya mungkin. Terus kemudian katakanlah ketika teman-teman pesan kopi ada latte artnya di situ gitu. Itu adalah user interface. Ya kira-kira seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau user experience itu sesuatu hal yang ditangkap dari perasaan gitu kan, yang teman-teman rasakan. Tapi kalau user interface itu selalu kaitannya dengan indera penglihatan atau apa yang teman-teman tangkap
dari tampilannya seperti itu. Oke, makanya itu jadi semacam selalu bersinggungan ya Iya. antara dua hal itu karena saling berkaitan gitu. Betul. Yang satu bagaimana untuk mencapai tujuannya tadi, rasa menyenangkan barangkali. Salah satunya, yang satunya lagi adalah lebih teknisnya. Bagaimana untuk kemudian kita bisa seperti dilihatnya enak dan lain kelihatan gitu dan sebagainya. Tapi apakah kemudian UI ini juga berkaitan hanya dengan produk digital aja atau memang dulu juga tanpa produk digital pun sebenarnya UI juga ada gitu? Oke. Saya kurang tahu persis ya kalau misalnya gini sih, kalau sekarang ini itu user interface sama user experience itu dia jadi satu kesatuan gitu, dan bahkan itu seperti yang kalau yang saya pahami ya itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya karena user interface itu selalu berada di dalam UX itu sendiri. Jadi UX itu adalah semesta besarnya sebenarnya gitu. Nah, kayak mungkin seperti ini sih kalau kita menganalogikan seperti kayak kursi ya, katakanlah kursi gitu. Kursi itu mungkin kalau misalnya sofa gitu kan, terus seperti yang kita bicarakan di video sebelumnya ya, itu kan membantu kita dalam relaxing ya mungkin. Terus kemudian ya kursi yang membuat kita nyaman untuk menghabiskan waktu santai seperti itu. Tapi sofa itu sendiri kan, atau kursi sofa itu sendiri kan ada banyak-banyak modelnya gitu kan. Ada yang warna hijau atau yang warna hitam gitu ya, tergantung mungkin pendekatannya mungkin lebih kepada preferensi usernya gitu. Kalau cewek mungkin dia milih yang pink gitu misalkan. Jadi berarti tidak hanya fungsi di sini yang mau diselesaikan oleh desainernya, melainkan desire atau kayak preferensi usernya tuh suka apa sih? Kalau perempuan mungkin pink gitu, kalau mungkin laki-laki suka yang warna hitam gitu biar lebih netral dan lain sebagainya. Looks-nya pun juga ya disesuaikan dengan seleranya usernya seperti itu. Jadi user interface kira-kira seperti itu sih, bahwa kemudian ketika dia milih sofa tersebut terus dia merasakan nyaman, terus kemudian bahkan mungkin enak buat tidur, nah itu adalah UX-nya. Gitu sih. Tapi kalau sofanya itu kelihatan cantik, ya, ada motifnya, gitu. Lebih ini sih bisa dibilang itu lebih ke aspek estetiknya kalau UI itu ya. Dapat kata lagi estetiknya gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan estetika itu tentunya nggak berkaitan dengan sesuatu, tidak berkaitan dengan melulu sesuatu yang berbau digital gitu ya. Dengan yang non digital pun juga ada, kita butuh sesuatu yang estetiknya dapat. Iya, gitu. Pada akhirnya sebuah estetik tersebut itu yang nanti akan membawa perasaan tersendiri gitu. Ya kayak misalkan gini deh, teman-teman kalau misalnya ke bank, terus kemudian teman-teman ke customer service gitu, terus kemudian bukan representatif, cuman kayak operator atau orang yang melayani kita di customer service itu orangnya pembawaannya tenang, ramah gitu kan. Itu adalah user experience lah ya yang kita rasain. Tapi kayak orangnya berpakaian rapi, ganteng, cantik, nah itu adalah sesuatu yang kita bisa tangkap gitu. Sehingga ya bisa jadi itu akan membawa aspek tersendiri bagi perasaan kita kan. Berarti selain berkaitan dengan fungsi estetika tadi, sebenarnya kalau fungsi dari UI sendiri apa aja sih Pak? Ya, kalau fungsi dari user interface itu sendiri itu bagaimana ini ya, kita konteksnya lebih fokus kepada perancangan produk digital aja lah ya, aplikasi gitu ya. Interface yang bagus itu selain bisa merepresentasikan brand terhadap bisnis tersebut dengan baik ya. Misalkan seperti ini, teman-teman kalau buka di aplikasi e-commerce secara bersamaan, baik itu Shopee, Tokopedia, terus kemudian Bukalapak, itu adalah ketiga jenis e-commerce. Mereka sama-sama e-commerce, namun e-commerce tersebut berbeda karena brand ataupun brand mereka itu berbeda, gitu kan. Nah, adanya user interface itu akan membuat user itu well notice sama aplikasi apa sih yang sekarang dia buka gitu. Mungkin pendekatannya adalah warna gitu kan. Kalau Shopee itu orange, terus kemudian Tokopedia itu hijau, Bukalapak itu magenta gitu misalkan. Jadi
bagaimana user itu melihat tampilannya atau antarmukanya saja itu secara dampaknya itu bisa memberikan ini loh apa namanya identifikasi gitu terhadap brand tersebut. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu fungsi user interface itu sendiri juga memudahkan user itu untuk menangkap informasi dengan baik seperti itu. Katakanlah kayak sebuah apa namanya hal yang spesifik banget, misalnya terkait dengan kontras gitu. Ketika teman-teman itu membaca sebuah portal berita gitu kan, itu kan isinya kan banyak teks seperti itu kan. Nah, keputusan kita untuk memilih ukuran font atau huruf besar dan kecilnya, terus kemudian warna yang kita pakai, itu akan berpengaruh kepada kenyamanan usernya dalam membaca kan. Tapi pendekatannya itu kan adalah user interface-nya kan gitu. Ketika teman-teman bisa bayangin deh ketika teman-teman buka sebuah artikel gitu kan yang mungkin cukup panjang tapi hurufnya tuh terlalu kecil gitu, itu udah nggak enak banget dibaca gitu. Warnanya nggak hitam sekali ya, warnanya juga nggak hitam, misalkan backgroundnya putih, warnanya misalnya kuning. Nah itu kan keputusan interface ya, keputusan bagaimana tampilan itu terlihat gitu. Udah ukurannya kecil, hurufnya terus warnanya kuning, backgroundnya putih lagi. Coba deh teman-teman desain, itu pasti nggak nyaman sekali dibaca gitu. Jadi bagaimana kita itu mendesain sebuah tampilan antarmuka itu apa namanya dibuat sesuai dengan tujuannya lah. Kalau memang tujuannya itu buat user itu well notice sama informasi gitu kan, ya maka informasi tersebut dibikin senyaman mungkin untuk dilihat seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ada nggak panduan-panduan atau patokan-patokan khusus dalam kemudian pengembangan user interface ini gitu? Ya, oke. Kalau secara panduannya atau guideline gitu, itu sebenarnya gini sih. Kita ada yang namanya setiap user itu kan pasti membawa yang namanya pola ataupun behavior ya, kebiasaan seperti itu. Nah jadi kayak gimana sih ya, kayak kalau di pengembangannya di UI itu sendiri, itu pola-pola yang biasanya kita terapkan untuk mengembangkan tampilan antarmukanya tersebut, itu kita sebutnya sebagai design system language lah gitu, atau kita sebutnya bisa jadi design system gitu, design system atau design language system, atau design system ya betul. Nah salah satu yang mungkin bisa menjadi patokan kita untuk mempelajari lebih dalam terkait bagaimana itu user interface, itu kita bisa mengikuti pola-pola yang sudah ada gitu. Mungkin kayak misalkan ya, kita lebih sering menggunakan platform Android. Nah, Android sendiri itu membuat sebuah guideline atau sebuah pola design system yang mereka sebut sebagai material design system. Di material design system itu nanti itu ada panduannya gitu. Ketika kita seorang desainer itu mau membuat sebuah button atau tombol gitu ya, di situ nanti akan ada panduannya. Minimal huruf itu tuh berapa sih ukurannya yang nyaman dipakai di layar handphone seperti itu. Terus ukuran button yang lebih nyaman dipakai di ukuran jempol itu tuh kira-kira seberapa gitu. Sehingga semakin sering kita menggunakan patokan tersebut, maka ya sebenarnya semakin mudah juga desain yang kita pakai itu tuh untuk dipakai orang lain gitu. Ya secara interface-nya lah ya gitu. Kalau secara user experience-nya ya bagaimana kita menempatkan antara komponen satu dan lainnya sehingga alur penggunaan fitur ataupun misalnya nih ya proses pembayaran itu bisa terselesaikan. Gitu. Itu adalah user experience-nya gitu. Tapi bagaimana user itu tahu berapa sih yang harus saya bayarkan? Berapa sih kode dari nominal yang harus aku bayarkan untuk pemesanan yang aku kirim, nomor rekeningnya berapa, terus kemudian gimana tampilan kita untuk
menampilkan itu sehingga user itu tuh bisa menangkap informasinya dengan baik. Itu kaitannya sama UI. Oh, berarti kalau misalkan kayak kita lagi belanja online gitu ya, kemudian katanya ada promo sekian persen gitu, tapi kalau kita nyari promonya nggak ketemu-ketemu. Nah, itu kaitannya sama bagaimana sih, kalau misalnya nggak ketemu-ketemu ya berarti kan tidak mudah diakses ya. Nah. Itu user experience. Ya, gitu. Oke, berarti berkaitan dengan sesuatu hal yang untuk ya berkaitan tadi ya dengan UI dengan UX, yang satu memudahkan, yang satu caranya untuk mencari itu diperjelas dalam UI. Dan ternyata UI untuk masing-masing produk itu ada panduannya sendiri-sendiri. Ada panduannya gitu ya? sendiri-sendiri, dan setiap produk pun juga memiliki desain sistem masing-masing. Kalau misalnya tadi material design itu dikembangkan oleh ini ya, yang biasanya dipakai di Android ya, dikembangkan oleh Google ya. Google biasanya pakainya itu ya material design itu. Kalau di software software kayak aplikasi kayak Gojek misalkan, Gojek itu juga punya desain sistem sendiri. Kalau yang versi satunya dia namanya Asphalt gitu. Terus kemudian OVO misalnya, aplikasi OVO untuk pembayaran itu dia juga punya desain sistem sendiri namanya Ravier gitu. Ada sebenarnya ada banyak. Ya, ada banyak ada banyak penamaan desain sistem. Airbnb itu juga punya desain sistem sendiri gitu. Seperti itu. Jadi sehingga tujuannya apa? Oh iya, ada satu lagi, aplikasi Adobe. Kalau teman-teman mahasiswa pasti tahu Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Photoshop. Kalau teman-teman tahu kan, Adobe itu kan perusahaan software yang cukup besar ya, dan mereka memiliki software yang sangat banyak gitu kan. Ya, ada banyak lah pokoknya Adobe itu. Nah, itu dengan adanya desain system, itu mempermudah desainernya itu tuh untuk melakukan repetisi terhadap desain yang mereka kembangkan, sehingga desain tersebut tuh jadi konsisten gitu. Ketika kita melihat desain tersebut, oh ya ini Adobe gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Ada ciri khasnya ya? Pasti ada ciri khasnya, iya betul. Oke, berarti kalau kita lihat suatu halaman, oh tahu ini punyanya aplikasinya apa. Lihat fontnya, tahu ini fontnya dari mana gitu ya? Iya, bisa jadi. Oke, mungkin itu teman-teman untuk UI ya. Banyak sekali tadi yang kita pelajari, dari apa sih itu UI, kemudian kaitannya dengan UX yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya, dan juga bagaimana penggunaannya dalam kehidupan, bahkan khususnya dalam produk digital, dan juga ya fungsinya untuk UI itu sendiri. Mungkin untuk materi UI sudah sangat banyak ini Pak. Kita akan lanjut di materi selanjutnya yang juga nggak kalah penting untuk teman-teman pelajari. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman akan membahas materi yang lebih detail lagi yang akan membantu kita untuk proses belajar terkait pengembangan prototipe ini. Terima kasih Pak Langgeng atas waktunya. Selamat belajar teman-teman, semoga memberikan kemudahan teman-teman untuk memahami materi yang kita pelajari dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.